Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ini adalah ceramah Buya yang berbahasa Indonesia yang ke-10. Membahas berkenaan dengan kiamat bagian yang keempat. Sering Buya menyampaikan bahwa pembahasan kiamat yang dimaksud oleh Buya di sini bukan kiamat hancurnya alam semesta. Kita semuanya tidak tahu tentang itu. Termasuk juga tidak bisa membahas ciri-cirinya. Karena kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Baginda Rasul pun tidak mengetahui, termasuk tidak tahu akan ciri-cirinya. Yas'alukana su'anis sa'ati kul innama ilmuha indallah. Begitu firman Allah. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang kiamat. Katakan, sesungguhnya tiada lain pengetahuan tentang kiamat. Hanyalah Allah yang maha tahu. Hanya di sisi Allah lah tentang itu. Bahkan dikatakan la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah datang kiamat, yaitu akhirnya alam semesta ini. Ya, kemudian ada alam akhirat dan sebelumnya ada bahas. Itu hanya Allah yang tahu. Datang dengan tiba-tiba. Mana mungkin kalau sifatnya tiba-tiba ada ciri-cirinya. Nah, sehingga Buya menyimpulkan bahwa sabda baginda Rasul berkenaan dengan ciri-ciri kiamat yang sering baginda sampaikan. Begitu banyak ciri-cirinya. Itu tentang suatu kejadian di dunia ini yang begitu akan luar biasa kalau dibiarkan. Akan menghancurkan tatanan umat, tetapi tidak menghancurkan alam semesta. Dan itu akan menjadi penyakit yang berbahaya bagi kita. Akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, bisa celaka kita. Baik lahir ataupun batin. Maka kita kalau datang hal itu harus mencegahnya. Kalaupun sudah terjadi, kita harus melawannya. Bahkan bisa menghilangkan kiamat itu. Sebagai contoh, bagaimana baginda Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, min asyrati sa'ati yakilal ilmu wa yazharul jahlu wa yazharul zina. Itu sudah dibahas sebelumnya. Dari ciri-ciri kiamat itu, yaitu kejadian yang luar biasa. Ya, meskipun tidak hancurnya alam semesta, bukan itu. Apa itu? Sedikitnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Kemudian juga menyebarnya perzinahan. Nah, Buya akan melanjutkan tentang hadis ini. Baginda Rasul selanjutnya menyampaikan bahwa watak surun nasu wayakilal rijalu, yaitu watak surun nasu kemudian wayakilal rijalu itu begitu banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Hatta sehingga ayyakuna saat itu keadaannya li khamsina mar'atinil qayyimul wahid. Perbandingan perempuan dengan laki-laki itu adalah 50 berbanding 1. 50 perempuan, ya. Kemudian 1 laki-laki. Ya. Kalau kita mengartikan perempuan di sini dalam bentuk zohir adalah perempuan, manusia berjenis kelamin perempuan. Kemudian diterjemahkan juga rijalu, jenis manusia berjenis laki-laki. Ya.
Ini tidak mungkin. Berapapun perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki, mau perempuan yang banyak, laki-laki yang sedikit, atau sebaliknya, laki-laki yang banyak, perempuan yang sedikit, itu tidak menjadi masalah dan bukan ciri kehancuran kita. Ciri bahayanya kita kalau dibiarkan. Seandainya perempuan dengan laki-laki, misalkan yang disebutkan tadi oleh bagian Rasul 50 berbanding 1, tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Selama perempuannya itu solehah, laki-lakinya soleh. Atau sebaliknya, laki-laki 50, perempuannya 1, tidak jadi masalah. Karena itu adalah semuanya hak Allah. Takdir Allah. Kita tidak bisa mengganggu-gugat tentang ini. Dan kita tidak bisa merubah populasi manusia ini dibanding-banding seperti itu. Hanya Allah yang berkemampuan dan takdirnya Allah, iradatnya Allah. Sebagaimana di dalam Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Shadaqallahul adzim. Ini yang Buya garis bawah itu adalah wa ya'lamu ma fil arham. Karena tentang innallaha indahu ilmu sa'ah itu sudah Buya bahas. Hanya Allah yang tahu tentang sesuatu yang ada di rahim. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Bukan dalam pengertian, oh ternyata Buya kan sekarang sudah ada ilmunya. Pas di USG ternyata ketahuan kalau sudah 4 bulan misalkan. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Itu mah kalau sudah Allah jadikan ditiup ruh. Tapi berkenaan dengan anak kita atau ibu yang sedang hamil itu ingin laki-laki dan perempuan, itu cuma keinginan. Adapun berkenaan tentang nanti jenis laki-laki atau perempuannya yang Allah jadikan, itu adalah memang Allah yang berhak. Begitu. Bukan kita melihat di rahim ibu itu ada, ternyata sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Bukan itu. Yang dimaksud dengan wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu. Di dalam rahim itu apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Dan sampai sekarang tidak ditemukan dan tidak mungkin ditemukan caranya supaya anak kita laki-laki atau perempuan. Kita hanya berdoa kepada Allah. Tidak ada misalkan pakai obat ini nanti anaknya pasti laki-laki. Atau kalau makanan ini, minuman ini, atau misalkan olahraga ini pasti nanti anaknya perempuan. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Allah wa ya'lamu ma fil arham tentang itu. Maka berkenaan dengan jumlah perbandingan laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki itu tidak menjadi masalah dan tidak mungkin jadi ciri-ciri kiamat. Nah, kalau begitu Buya apa maksudnya berkenaan wa taksiru nisa'u wa yaqilar rijalu? Itu Buya menyampaikan bahwa begitu banyak kaum-kaum yang lemah. Begitu banyak kaum yang lemah dan sedikit kaum yang kuat. Begitu banyak orang yang lemah dan begitu sedikit orang yang kuat. Sampai-sampai sabda Rasul menjadi ciri kiamat. Ya. Sampai-sampai perbandingan antara yang lemah dengan yang kuat 50 berbanding 1. Astagfirullahalazim. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini betul-betul ciri kiamat. Seandainya yang lemah makin banyak, yang kuat masih sedikit. Mana mungkin alam ini bisa diurus dengan baik kalau banyak yang lemahnya, sedikit yang kuatnya sampai 50 berbanding 1. Kiamat itu kalau kita biarkan. Maka berbicara tentang ini, Buya berandai-andai. Seandainya baginda Rasul dan para sahabat sekarang masih ada, misalkan baginda Rasul wafatnya usia sekian ribu tahun, termasuk juga para sahabat Allah takdirkan
misalkan baginda Rasul masih ada, Allah ya Rabbi, kita ini tidak seperti ini. Buya berkeyakinan kita sudah bisa menempati Merkurius, Mars, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, bahkan ke Pluto. Mengapa Buya berbicara begitu? Baginda Rasul itu orangnya kuat, fisik dan jiwanya. Begitupun para sahabat, luar biasa hebatnya perjuangannya. Sampai terjadi Futuh Mekah. Dalam waktu hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baginda Rasul berjuang berdakwah. Sampai turun surat An-Nasr di mana manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Ternyata makin ke sini, orang itu makin banyak yang lemah. Baik secara fisik ataupun secara pikiran, bahkan kolbunnya. Yaitu karena cara hidupnya yang salah. Konsep kehidupan Islam, konsep hidup secara Islami, sekarang ini sudah dijauhi. Sebagai contoh lah Buya sampaikan, kan dalam konsep tidur saja, baginda Rasul menyampaikan dan dicontohkan oleh baginda Rasul, tidur awal dan bangun awal. Tidurnya lebih awal sudah selesai permasalahan ataupun tugas. Jam 9, paling malam jam 10 sudah tidur. Dan jam 3 atau setengah 3 bahkan jam 2 sudah bangun lagi untuk sholat tahajud, zikir, kemudian mulai mengonsep apa yang akan kita kerjakan hari berikutnya. Beda dengan kehidupan masyarakat sekarang, terutama para pemuda. Tidur lambat dan bangun lambat. Tidur di dini hari jam 1, setengah 2, jam 2 baru tidur. Bangun jam 8, jam 9. Itu sangat-sangat tidak Islami. Dan merusak jiwa dan juga fisik. Belum lagi kita berbicara tentang makanan yang sehat, halalan, thayyibat. Bagaimana sekarang ini sudah merajalela narkoba misalkan, obat-obatan terlarang, minuman keras, sampai rusak akal dengan minuman keras dan obat-obat yang berbahaya itu. Nah, sebelum terjadi bahaya yang luar biasa menimpa umat sekarang ini, maka kita harus mendakwahkan cara hidup Islami. Bagaimana kita makan, minum, cara hidup, tidur, dan sebagainya. Sehingga muncul generasi-generasi yang kuat dan sedikit generasi yang lemah. Itu ciri kiamat yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, bahwa wataksirun nisa'u, kemudian dikatakan wayakillar rijalu, sampai dikatakan hatta yakuna li khamsina mar'atanil qayyimul wahid. Perbandingan yang lemah dengan yang kuat itu 50 berbanding 1. Nah, ini menjadi tugas kita, bagaimana supaya kita ini menjadi generasi yang kuat. Melatih otak kita banyak berpikir dengan cara menghafal Al-Quran. Dan lain sebagainya supaya kita hidup sehat. Nah, itu ciri kiamat yang dimaksud oleh baginda Rasul di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Buya melanjutkan berkenaan dengan ciri yang lain dari kiamat ini. Buya sampaikan dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Qala tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Kemudian disampaikan faqala ma tadzakarun? Qalu nazkuru sah. Qala innaha la yakuna hatta tarawudan qablaha 10 ayatin. Fazakarat dukhana wadajala wadabah. Hadis riwayat Muslim. Suatu hari kami sedang berbincang-bincang, berkumpul-kumpul. Kemudian baginda Rasul datang dan mengatakan, ma tadzakarun, apa yang kalian sedang bicarakan?
Kemudian kalau nazkuru sa'a, kami menjawab, kami sedang membicarakan tentang ciri-ciri kiamat yang baginda Rasul sampaikan. Yang Buya itu sebutkan tadi. Di antaranya adalah ciri-ciri kiamat itu pada saat yang lemah begitu sangat banyak dibandingkan dengan yang kuat. Maka Rasul menyampaikan berikutnya, tidak akan datang kiamat itu. Ya, hal membahayakan itu. Sehingga juga ya, munculnya ciri-ciri yang 10. Rasul menyampaikan fadzakar dukhana, sebutkan juga tentang dukhon dan sudah dibahas oleh Buya dalam ceramah yang kedua tentang kiamat ini. Kemudian wadajjala, akan muncul juga dajjal dan sudah dibahas oleh Buya di dalam ceramah kiamat yang ketiga. Nah, ini yang akan Buya bahas, wadabbata, dan dabah. Munculnya dabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Quran surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak yang Allah kasih nyawa, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Maha tahu tentang di mana diamnya itu. Kemudian wa mustaudaha, dan Allah Maha tahu di mana disimpannya pembendaharaan itu. Kulun fi kitabim mubin, dan itu adalah sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Tercatat di Lauhil Mahfuz. Shadaqallahul azim. Jadi dabah itu adalah makhluk yang bergerak, yang Allah kasih nyawa. Ya tentu saja yang dia maksud adalah manusia, jin, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya pepohonan itu, kemudian hewan-hewan, dan juga benda lain. Seperti tanah dan batu, itu termasuk juga yang bernyawa. Kalau kita perhatikan lebih jauh tentang kejadian di dunia ini, kita melihat batu begitu keras, dan ternyata batu-batu itu berasal dari tanah yang mengeras karena jutaan tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat lagi tanah yang gembur, dan ternyata itu adalah dari batu sudah lama panas, kepanasan dan kehujanan, akhirnya lapuk dan menjadi tanah. Begitu terus bergulir, berganti antara batu dan tanah. Ambil contoh tentang nyawa itu. Apalagi kita berbicara tumbuh-tumbuhan, tentu punya nyawa dan perlu makan. Kita juga berbicara tentang hewan dan lain sebagainya, apalagi manusia dan jin. Nah. Kemudian apa Buya yang dimaksud dengan baginda Rasul di dalam hadis riwayat Ahmad, di mana baginda Rasul berkata qala takhrujud dabatu, keluar dabah, suatu saat keluar dabah. Dan ini menjadi ciri kiamat. Takhrujud dabatu, keluarlah dabah. Wa ma'aha 'asa Musa, dan bersama dabah itu adalah tongkat Nabi Musa. Dilanjut lagi oleh baginda Rasul, wa khatama Sulaimana, dan juga bersamaan dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Wa tajillu wajhatal mu'minin, sabda Rasul. Dan kelihatan mereka itu begitu berseri-seri, siapa? Wajahnya orang-orang yang beriman. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, watah kama anfal kafiri yahtam. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, dan saat itu diberi label, diberi cap hidungnya orang-orang kafir, dengan betul-betul label dicapkan pada saat datangnya dabah itu. Nah, kita bahas dabah yang dimaksud di sini adalah bukan dabah nanti suatu saat akan datang binatang tiba-tiba dan sebagainya, itu ciri kiamat, hancurnya alam semesta gitu. Jadi lucu juga kalau dihubungkan dabah dengan kiamat yang dikatakan nanti hancurnya alam semesta.
Dabah yang di sini itu adalah makhluk Allah yang keluar karena kemarahannya. Karena sudah diganggu, dirusak ekosistemnya. Sudah rusak habitatnya. Kita lihat dah. Takhrujud dabatu wa maha asa Musa. Keluar dabah bersamaan dengan tongkat Nabi Musa. Itu apa artinya? Kalau kita berbicara tongkat Nabi Musa, tongkat itu tumbuhan. Lihat sekarang bagaimana tumbuh-tumbuhan pepohonan sudah tidak diurus sebagaimana mestinya. Dirusak. Dibakar, ditebang dengan membabi buta. Tidak dikasih pupuk. Bahkan mereka itu betul-betul tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Padahal pepohonan itu sudah puluhan ribu tahun misalkan. Maka Rasul menyampaikan wa'asa Musa. Wa ma'aha wa'asa Musa. Apa yang terjadi? Banjir bandang. Karena pepohonan di puncak gunung itu dirusak dengan membabi buta. Air tidak bisa disimpan, hancur. Berapa banyak manusia yang mati karena banjir bandang. Berapa banyak karya manusia, bangunan-bangunan yang hancur karena banjir bandang. Ini penting Bu ya sampaikan. Jangan sampai disalah mengertikan bahwa dabah belum turun. Mungkin sudah turun. Karena pepohonan begitu marah sama-sama makhluk Allah yang sudah dirusak. Kemudian berbicara tongkat Nabi Musa, kita juga paham betul bagaimana dengan izin Allah tongkat itu bisa membelah Laut Merah. Berbicara lautan. Bagaimana ekosistem lautan sekarang sudah rusak. Terumbu karang. Di bawah itu sudah dirusak semena-mena oleh manusia. Diambil lagi tanpa ditanam lagi. Dibenah-benahi lagi. Apa yang terjadi? Laut sudah menjadi mulai kotor misalkan. Gelombang ombak laut itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi besar kecilnya. Itu bagian daripada marahnya alam sama-sama makhluk Allah yang dirusak semena-mena oleh manusia. Apalagi Bu ya dikatakan wa khatama Sulaiman. Juga bersamaan dengan cincin Nabi Sulaiman. Siapa bagian Sulaiman? Nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Bagaimana sekarang binatang-binatang sudah hampir punah beberapa spesies. Dengan seenaknya. Tidak diurus sebagaimana mestinya. Tidak bisa berkembang biak sebagaimana alaminya. Bahkan dirusak, dibunuh dengan semena-mena. Kemudian binatang pada turun dari hutan dan merusak kebun manusia, sawah manusia, pepohonan atau tumbuh-tumbuhan manusia. Bagaimana juga bisa saja bagi yang kecil ataupun yang besar bisa menjadi virus ya, karena mereka sudah dirusak oleh manusia ekosistemnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kiamat dabah. Rusaknya pepohonan, rusaknya hewan karena perilaku manusia. Maka harus dicegah oleh kita. Jangan sampai itu berlarut-larut. Nah, kenapa Bu ya ada kalimat berikutnya? Sabda Rasulullah tajilu wajhatal mu'minin. Orang-orang yang beriman berseri-seri memang sudah mengingatkan sebelumnya. Hati-hati, ini tumbuhan harus dijaga, hewan dijaga. Tetapi orang-orang yang berbuat semena-mena, yang takabur, yang sombong dengan kekuasaannya. Dan orang-orang mukmin senyum. Bagaimana mereka melihat tuh akibat mereka berbuat semena-mena kepada tumbuhan dan hewan. Akhirnya mereka menyerang. Sama-sama sebagai makhluk Allah. Kita berbicara tentang gempa. Makin kesini gempa itu makin sering dibandingkan dengan zaman dulu. Apa yang terjadi? Pasti ada kerusakan. Dalam tatanan benda-benda yang makhluk yang bernyawa. Baik itu batu ataupun tanah. Dari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Itu jangan dikecilkan tetap. Gempa yang sering bertubi-tubi.
sampai ada tsunami, kemudian angin puting beliung yang makin sering terjadi, badai juga. Nah, supaya tidak terjadi kiamat terus menerus, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengurus alam dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya apa yang katakan? Dan Allah menempelkan stempel kepada orang kafir. Dan kelihatan siapa sih yang berbuat salah. Ternyata mereka-mereka yang semena-mena menggunakan alam ini dengan hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud dengan datangnya dabah. Bukan berarti binatang yang turun dari langit tiba-tiba, bukan. Bukan. Dabah itu adalah dalam pengertian makhluk yang seharusnya diurus oleh kita dengan sebaik-baiknya karena kita punya akal. Tetapi kenyataannya mereka sudah dirusak dengan semena-mena sehingga alam menjadi bahaya bagi kita. Demikian yang Buya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kehilapan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.